Pemirsa, sejumlah pemain timnas Indonesia U20 mencurahkan kekecewaannya setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di media sosial. Lewat media sosial, para pemain seperti Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand hingga Rabani Tasnim sedih karena mimpi mereka untuk main di Piala Dunia hancur. Sementara gelandang timnas U20 Arkan Fikri mengaku sedih mimpinya terkubur karena orang tuanya tak bisa lagi menceritakan anak yang membanggakan karena main di Piala Dunia. FIFA secara resmi membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Lantas bagaimana sentimen netizen pasca pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah? Untuk membahasnya sudah bersama saya di sini Muhammad Nurdiansyah atau Mas Dadan dari Cakradata. Mas Dadan, kalau melihat perbincangan di sosial media terkait dengan pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah, seperti apa sih sebetulnya? Baik Mbak Vera, jadi mungkin sebelum pada tahapan konteks perbincangan dan juga tren opini yang berkembang dari kalangan warganet, setidaknya kami dari tim Cakradata berdasarkan pantauan analisis kami pada periode 21 Maret hingga tanggal 30 Maret kemarin, kami mencatat setidaknya ada 3 latar belakang kenapa sebetulnya opini ini berkembang sangat pesat. Yang pertama, sama-sama kita ketahui bahwa pecinta sepak bola di Indonesia ini sangat-sangat tinggi sekali dan fanatik, sangat fanatik banget seperti itu. Lalu yang kedua juga di sini adalah merupakan manifestasi kekecewaan Mbak Vera atas tragedi Kanjuruhan, dan juga para pecinta sepak bola ini juga harus menelan pil pahit lagi nih dengan batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi efek Kanjuruhan masih dibahas oleh warganet? Masih sangat menjadi latar belakang ya yang sangat erat terhadap perkembangan opini tersebut. Dan yang ketiga, ini juga tidak terlepas dari konteks juga hegemoni nih politik menjelang pemilu tahun 2024 mendatang. Bahwa warganet masih banyak sekali yang bersikap kontra terhadap hal tersebut, menyebutkan bahwasannya jangan bawa-bawa politik dalam konteks olahraga. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini sebetulnya dalam timeline of conversation ya, jadi memang tren perbincangan itu terus mengalami penaikan. Mbak Vera, jadi di mana didominasinya oleh sentimen negatif sebanyak 45,5%-nya itu didominasi oleh sentimen negatif. Yang artinya memang bahwa di sini warganet merasa sangat kecewa, merasa sangat sedih dan meluapkan berbagai macam kekesalannya itu terhadap beberapa pihak yang dianggap perlu bertanggung jawab terhadap konteks ini, Mbak Vera, seperti itu. Tapi kalau membaca grafik ini, yang merah ini apa, kuning dan hijau ini apa? Baik, yang merah ini adalah grafik sentimen negatif yang memang warganet di sini dalam segi keywords-nya itu meluapkan berbagai kekecewaan dan juga kesedihan terhadap batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20. Lalu yang hijau ini adalah sentimen positif yang lebih kepada tendensi positif untuk mendukung PSSI supaya masih bisa mengupayakan sebetulnya supaya Indonesia masih tetap bisa menjadi tuan rumah. Sedangkan yang kuning ini adalah bersifat netral, tendensi sentimen netral yang artinya lebih kepada pemberitaan dan juga berbagai macam informasi. Dan tren percakapan ini kita ambil dari berbagai macam kanal media sosial, baik itu dari Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, hingga juga media online seperti itu, Mbak Vera. Tapi concernnya dari mereka yang memberikan sentimen negatif ini kepada siapa sih? Timnasnya yang menjadi korban karena mimpinya terkubur, atau dari tokoh-tokoh yang menyuarakan penolakan terhadap Israel? Baik, nah ini mungkin ada di slide selanjutnya Mbak Vera, kalau kita bisa lihat ada banyak sekali tokoh-tokoh yang justru mendapatkan banyak sorotan sekali nih atas polemik yang terjadi saat ini. Kalau kita dilihat di sini ada berwarna hijau, bar chart, dan juga ada bar chart berwarna merah. Kalau bar chart berwarna hijau ini adalah kelompok ataupun juga tokoh yang bersikap pro ataupun juga mendukung terhadap penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia, sedangkan yang merah ini adalah tokoh-tokoh yang secara tegas memberikan pernyataan penolakan seperti itu. Oke, jadi ada 2 klasifikasi. Ada 2 klasifikasi. Dan kalau kita lihat tendensi percakapannya itu, kalau untuk klaster pro lebih banyak kepada Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, lalu juga ada kepada Presiden Joko Widodo. Dan kalau kita lihat di sini yang menarik bahwa untuk klaster kontra ini yang mendapat sorotan itu ada 2, yakni Pak Ganjar Pranowo dan juga Iwayan Koster. Nah, ini 2 kepala daerah ini yang saya kira sampai saat ini masih jadi trending topik ya, dari para kalangan warganet. Dihujani banyak sekali komen ya di sosial medianya. Tapi yang jadi pertanyaan saya begini, menariknya ya, ini Ganjar Pranowo justru mendapatkan sentimen negatif paling tinggi, 13.397 dibandingkan dengan Iwayan Koster. Padahal yang pertama kali berkomentar terkait dengan penolakan adalah Iwayan Koster. Terlebih Bali sebagai
tuan rumah drawing untuk, ya. Iya, untuk drawingnya gitu. betul. Nah, jadi memang tadi yang disampaikan di latar belakang bahwasannya konteks polemik ini tuh tidak terlepas dari hegemoni pemilu menjelang tahun 2024. Kalau kita lihat antara Pak Ganjar dengan Pak Wayan Koster, saya kira Pak Ganjar ini yang masih selalu jadi sorotan, khususnya dari berbagai macam hasil lembaga riset, survei terkait elektabilitas dan sebagainya. Sehingga wajar ketika nama Pak Ganjar Pranowo ini yang jauh lebih banyak menjadi sorotan dari warganet berkaitan dengan hal ini. Dan kenapa alasannya menjadi tinggi percakapan dan juga opini ini? Karena memang didukung oleh banyaknya sekali opini-opini yang dibangun oleh para influencer dan juga KOL. Salah satunya kalau kita lihat sebetulnya di kolom komentar Pak Ganjar itu sudah mencapai 400 ribuan. Wow. Dan memang itu satu postingan atau beberapa postingan sudah 400 ribuan komentar, Mbak Vera. Jadi kalau kayaknya berdasarkan ya handphonenya notifikasinya banyak banget. Berdasarkan analisis kami memang ada average engagement yang meningkat sangat signifikan hingga 47%. Dan di mana banyak sekali di sana juga komentar-komentar yang justru keluar dari para KOL dan influencer, salah satunya dari para penggawa pemain timnas U20 juga seperti itu. Nah, hal itulah yang kenapa bahwasannya komentar dan juga opini publik itu juga semakin banyak menyoroti terhadap Pak Ganjar Pranowo dalam Apakah case publik ini. juga mengaitkan dengan Pilpres 2024 yang elektabilitas Ganjar memang paling tinggi begitu? Apakah itu dikaitkan bahwa ini politisasi olahraganya di situ? Kalau untuk sampai dengan tahapan karena elektabilitas dan juga secara langsung memang tidak, tapi juga mulai muncul sekarang ada banyak sekali movement dan juga beberapa gerakan-gerakan tagar yang dibangun oleh kalangan warganet, baik itu dari mulai memikirkan kembali nih tokoh dan juga kandidat untuk menjelang Pilpres nanti selain Ganjar Pranowo dan sebagainya. Yang saya kira bahwa dalam hal ini memang mungkin krisisnya ini akan terus berlanjut walaupun mungkin tidak akan berlangsung begitu lama ya. Namun hal ini juga saya kira juga terhadap efek elektoral masih belum bisa kita pastikan hal ini karena masih harus diuji secara ilmiah. Namun terhadap Tapi tren dan dipastikan juga turun trennya atau gimana? kalau untuk terhadap elektabilitas masih belum kita pastikan karena harus diuji melalui aktivitas survei seperti itu, Mbak, Kita yang masih lebih tunggu kredibel. survei nanti seperti apa ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Ini adalah top negatif topics. Topiknya, betul. Jadi ada FIFA resmi FIFA membatalkan kita sebagai tuan rumah, begitu ya. Kemudian tragedi Kanjuruhan, tadi Mas Dadan juga sempat membahas. Kemudian ungkapan kekecewaan pemain timnas. Oke, ini hanya 2% ya? Hanya 2%, Mbak. Jadi memang secara umum topik ataupun juga isu yang memang dikeluarkan adalah bentuk kekecewaan ya dalam konteks FIFA resmi membatalkan gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia saat itu. Dan memang di sini saya kira kalau turunannya ada banyak sekali opini-opini yang berkembang seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Dan Ada untuk top positif topiknya ini justru lebih kepada timbul konteks dukungan, opini-opini dukungan dari para warganet kepada PSSI maupun juga kepada Presiden, sebetulnya bahwa warganet ini masih terus berharap supaya pemerintah Indonesia khususnya juga PSSI mampu melobi nih FIFA untuk bagaimana penyelenggaraan ini tetap dilaksanakan seperti itu. Dan kalau walaupun sudah jelas dibatalkan. Walaupun sudah resmi dibatalkan. Jadi kalau berdasarkan pantauan ini sampai siang hari tadi sebetulnya memang warganet itu yang masih ditunggu adalah pernyataan konferensi pers resmi dari Pak Erick Thohir. Walaupun sore tadi sudah terjadi konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Masih bekerja keras, mengupayakan, bernegosiasi. Kayak gitu. Dan mudah-mudahan itu sudah bisa melerai ataupun juga bisa mengurai ya terhadap konteks opini yang sekarang sudah semakin tidak terbendung. Karena kami lihat juga dari himbauan Presiden melalui konferensi persnya itu masih belum mampu menetralisir kekesalan dan juga berbagai macam perkembangan opini warganet terhadap. Jadi harusnya Presiden berkomentar apa dong? Untuk sebetulnya bisa yang ditunggu oleh para warganet itu adalah lebih kepada pernyataan resmi Erick Thohir yang sudah bertemu dengan FIFA. Jadi warganet itu menunggu sebetulnya kayak apa sih sebetulnya menjadi buah hasil resminya dan juga pernyataan dari FIFA itu apakah memang apa saja yang sudah tertulis di surat resmi tersebut atau memang ada catatan-catatan lain. Namun saya kira di pernyataan konferensi pers sore tadi sudah terjawab sudah dengan Pak Erick Thohir menyampaikan bahwasannya memang masih akan mengupayakan untuk melobi FIFA kembali. Seperti itu, Mbak. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini kita lihat trend timeline of conversation kalau di antara tokoh-tokoh yang 4 tokoh yang mendapat sorotan paling tinggi, Mbak. Jadi kita lihat di sini pada sampai periode tanggal 30 Maret kemarin, memang kalau kita perhatikan Pak Ganjar dengan garis yang warna biru dan juga Pak Iwayan Koster dengan garis yang warna merah ini terus mengalami peningkatan percakapannya. Yang artinya bahwasannya opini publik untuk menyoroti kedua tokoh ini masih sangat tinggi, Mbak Vera. Sedangkan kalau kita lihat untuk Pak Erick Thohir untuk yang warna kuning dan juga Pak Presiden
Jokowi untuk garis yang warna biru di sini, warna hijau di sini kita lihat memang tidak begitu sudah mulai mengalami penurunan terhadap atensi ataupun juga opini publik terhadap dirinya seperti itu. Terjadi perbedaan sangat signifikan ini kenapa? Jadi memang kalau untuk terkait dengan konteks ini, kalau kita lihat Pak Erick Thohir dan juga Pak Presiden Jokowi, di sini lebih kepada banyaknya dukungan opini warganet kepada dua tokoh tersebut, baik itu kepada Pak Presiden, kepada Pak Erick Thohir, yang supaya masih bisa mengupayakan terhadap penyelenggaraan Piala Dunia ini. Sedangkan kalau Pak Ganjar Pranowo dan juga Iwayan Koster ini lebih kepada menjadi bulan-bulanan kekecewaan. Sanksi moral ya. Sanksi moral itu yang memang kita sama-sama ketahui ketika netizen sudah mulai berkomentar akan sangat sulit untuk bisa dikondisikan sebetulnya, Mbak Vera. Oke, nah ini terakhir Mas Dadan, analisa emosi warganet. Betul. Jadi kalau kita perhatikan di sini dalam analisa emosi, memang yang paling tinggi di sini adalah joy dan juga anger-nya. Jadi kalau untuk joy di sini kembali juga warganet disebabkan oleh dukungan untuk Jokowi untuk menyatakan sikap tegas, menjamin juga sebetulnya keikutsertaan timnas Israel di penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia, lalu juga memberikan semangat kepada Pak Erick Thohir. Nah ini yang menarik, Mbak. Jadi bahwa Pak Erick Thohir justru mendapatkan sorotan positif gitu loh. Jadi memang banyaknya sekali opini-opini publik yang simpati berkembang, publik yang justru datang kepada ketua umum PSSI. Padahal baru jadi ketua umum PSSI kemudian gagal menjadi tuan rumah di Indonesia. Dan padahal sebetulnya yang memiliki hajat ini adalah PSSI sebetulnya. Namun kayak opini publik justru yang berkembang adalah lebih kepada menyorot terhadap dua pernyataan kepala daerah yang menyatakan penolakan terhadap hal tersebut. Nah kalau kita dilihat untuk yang angernya di sini memang warganet dan juga masyarakat ini memang karena sepak bola ini dikaitkan dengan isu agama dan juga politik. Nah ini yang memang banyak sekali luapan-luapan kekecewaan dari warganet terkait dengan hal ini. Seperti itu, Mbak Vera. Oke, perbincangan ini masih akan terus berlanjut, prediksinya gimana? Kalau dalam beberapa waktu ke depan saya kira akan terus berlanjut, walaupun mungkin di Indonesia sendiri saat ini memang dari karakteristik warganet maupun juga netizennya ini cenderung ketika sudah mulai ada isu-isu lainnya juga akan sangat mudah dibiaskan. Ya? Akan sangat mudah dibiaskan, yang dimana kita tahu saat ini juga ada banyak sekali isu-isu menarik yang sedang menyelimuti terhadap perbincangan warganet di ranah publik ini, Mbak Vera. Tapi dalam beberapa hari ke depan emosionalnya mungkin masih ada dan masih jadi perbincangan di sosial media begitu ya. Oke, terima kasih Head of Cakra Data Mas Dadan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.